Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan fighter. Masih seputar kelas berat. Kemarin kita ngomongin Francis Ngannou, dan kali ini ada kabar yang sangat mengejutkan dari fighter paling jahat di dunia, fighter paling mengerikan di dunia. Siapa lagi kalau bukan Jon Jones, yang mana dikabarkan Jon Jones bahkan tidak sampai 30 pertarungan dia akan pensiun dari MMA. Selama wawancara baru-baru ini dengan Fox Sports Australia, Jon Jones ditanya apakah dia menyesal tidak bisa mendapatkan pertarungan dengan juara kelas middleweight UFC, yaitu Israel Adesanya, karena memang keduanya sering bertukar duri alias saling caci maki, bahkan selama bertahun-tahun. Tetapi pertikaian mereka, permusuhan mereka tidak pernah membuahkan hasil, alias tidak sampai berujung bertemu di dalam satu oktagon. Salah satu penyebab terbesarnya adalah tentu karena kekalahan pertama Adesanya selama karirnya di MMA, yaitu ketika kalah di kelas barunya, yaitu kelas light heavyweight, dari sang mantan juara Jan Blachowicz, sehingga pintu gerbang menuju pertarungannya dengan Jon Jones menjadi tertutup rapat. Jon Jones berpendapat bahwa dia dan Adesanya, walaupun keduanya sangat amat sukses di kelasnya masing-masing, namun Jon Jones merasa Adesanya tidak pantas dibandingkan dengan dirinya. Karena itu, Jon Jones tidak terlalu tertarik atau punya ambisi besar untuk bertarung dengannya. Yang pasti tidak sampai seperti Tony Ferguson yang masih saja ingin melawan Khabib Nurmagomedov. Hingga sampai Tony Ferguson sadar ia sudah jauh dari masa primanya. Wah, Tony Ferguson lagi. Nah, juara kelas berat itu menyisihkan waktunya sejenak untuk mengakui sang bintang Adesanya bahwa Adesanya adalah terbaik di kelas middleweight. Jon Jones pun berkata, "Saya merasa legasi dan karir saya telah melewatinya. Jika ini seperti Instagram, mengikuti kompetisi, maka ya kami akan bersaing ketat. Tapi ketika menyangkut tubuh kerja kami, tidak ada kompetisi dan tidak ada alasan bagi saya untuk membandingkan diri saya dengan dirinya. Dia telah melakukan hal-hal yang hebat dan Anda tahu, orang mengatakan ada banyak ruang di langit untuk banyak bintang, dan dia tidak diragukan lagi adalah seorang bintang. Tetapi saya merasa karir kami benar-benar tidak ada bandingannya. Bukan pertarungan yang saya butuhkan, bukan." Nah, selain Jon Jones menolak untuk memikirkan pertarungannya dengan Adesanya, ada kabar utama soal Jon Jones telah merencanakan pensiun dari dunia MMA. Selama wawancara yang sama, Jon Jones ditanya apakah ada potensi pertarungan di luar sana setelah pertandingan Anda dengan Stipe Miocic yang akan meyakinkannya untuk bertahan. Nah, Jon Jones mengonfirmasi bahwa pertandingannya dengan Francis Ngannou akan cukup baginya untuk menunda rencananya pensiun. Jon Jones berkata, "Ya, saya percaya pertarungan saya dengan Francis Ngannou akan sangat menghibur. Saya akan menunda pensiun hanya demi bertarung dengannya. Ya, saya pikir jika pertarungan dengan Francis Ngannou akan menghasilkan pendapatan yang serius, dan saya yakin itu akan membuat saya berharga. Francis Ngannou adalah mantan juara dan dia sangat populer di sini, di Amerika dan seluruh dunia. Dia sangat terkenal dan itu akan menghasilkan banyak uang, dan untuk itu saya bersedia kembali. Tetapi betapapun menariknya dream fight ini, bahkan mega fight ini, kemungkinan Francis Ngannou untuk kembali ke oktagon tampaknya sangat amat tipis untuk saat ini." Yap, Jon Jones telah mengonfirmasi bahwa ia akan pensiun setelah melawan Stipe Miocic, yang mana itu adalah pertarungannya yang ke-29, yang mana Jon Jones akan pensiun di pertarungan ke-29-nya di MMA. Tapi menurut Jon Jones, jika Francis Ngannou bersedia melawannya dan ada bayaran yang menjanjikan, Jon Jones berjanji akan menunda pensiunnya untuk menggenapkan jumlah pertarungannya menjadi 30 pertarungan. Di sisi lain, salah satu prospek terbaik di kelas berat UFC, yaitu Tom Aspinall, memberikan pendapatnya soal Jon Jones. Nah, buat yang belum tahu siapa Tom Aspinall adalah fighter ranking 5 kelas heavyweight, yang mana sebelumnya punya rekor 5 kemenangan beruntun yang semuanya tidak membutuhkan penilaian juri. Bahkan pertarungan terlamanya di UFC hanya 6 menit saja. Tom Aspinall telah menjelaskan mengapa menurutnya fans tidak perlu berharap banyak akan ada pertarungan Jon Jones versus Sergey Pavlovich. Saat ini Jon Jones adalah raja dunia kelas berat. Dia memenangkan sabuk tersebut melawan Ciryl Gane dengan harapan dia akan menghadapi Stipe Miocic akhir tahun ini. Namun setelah itu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Dia sudah mengatakan bahwa melawan Stipe Miocic adalah salah satu tujuan terbesarnya.
dan pertarungannya dengan Ngannou tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Mungkin tidak banyak waktu yang tersisa untuknya. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu kita menyaksikan pertarungan brutal dari Sergey Pavlovich yang membuatnya menjadi pemegang rekor knockout beruntun terpanjang di UFC, yaitu 6 kali beruntun. Yang gilanya adalah semuanya terjadi hanya dalam satu ronde, sehingga sering terlihat di berbagai media foto Sergey Pavlovich langsung disandingkan dengan Jon Jones. Menyusul kemenangannya atas Curtis Blaydes, dia juga mengumumkan bahwa dia menginginkan perebutan gelar, yang mana tentu ingin melawan Jon Bon Jones. Namun, di mata Thomas Spinall, hal itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Thomas Spinall berkata, "Saya sudah mengatakan ini sejak lama. Saya kayak lihat dia akan datang ke sana. Dia akan bertarung 1 kali melawan Stipe Miocic dan kemudian pensiun." Semua orang berkata dia menandatangani kesepakatan 8 pertarungan atau apapun, kesepakatan 6 pertarungan, dan dia menambah beban ini. Tapi saya yakin tidak ada kesempatan. Thomas Spinall mempertanyakan masa depan Jon Jones dan Thomas Spinall pun berkata, Jon Jones tidak harus melawan seseorang seperti melawan saya, atau fighter lain seperti Pavlovich, atau melawan fighter lainnya. Jon Jones tidak akan mau menghadapi pesaing muda lainnya. Dan permainan yang adil baginya. Saya tidak menyalahkan dia. Dia tidak harus melakukannya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan kepada siapapun. Jon Jones melakukan segalanya. Saya selalu berpikir sejak awal, mungkin dia akan datang memiliki 1 atau 2 pertarungan lagi, dan kemudian berhenti di situ. Saya yakin itulah yang akan dia lakukan. Yap, gue setuju banget dengan cara pandang Thomas Spinall, karena sehebat apapun rekor Pavlovich, Curtis Blaydes, dan Thomas Spinall, tidak bisa dibandingkan dengan seorang legenda yang bahkan punya status GOAT-nya MMA, seperti Jon Jones. Layaknya Lionel Messi yang tidak bisa dibandingkan dengan Mbappe atau Neymar, apalagi Haaland. Messi hanya bisa dibandingkan dengan Ronaldo, Maradona, Pele, dan Johan Cruyff. Yap, fighter sekelas Jon Jones hanya bisa dibandingkan dengan George St. Pierre, Khabib Nurmagomedov, Anderson Silva, dan Fedor Emelianenko. Sehingga bukan waktunya lagi bagi Jon Jones untuk mengejar apapun di dunia MMA. Jon Jones hanya pantas melawan Stipe Miocic. Bahkan sebenarnya, maaf, Ciryl Gane pun tidak pantas untuk menjadi lawan Jon Jones. Hanya saja, Ciryl Gane punya momen yang tepat untuk melawan Jon Jones. Dan terbukti, Ciryl Gane bukan lawan yang pantas bagi seorang GOAT seperti Jon Jones, yang mana Ciryl Gane kalah hanya dalam 1 ronde. Dari awal perpindahan Jon Jones ke kelas berat, target Jon Jones hanyalah Stipe Miocic, karena Stipe Miocic adalah fighter kelas berat terbaik sepanjang masa. Dan itulah legasi yang ingin Jon Jones rebut dari Stipe Miocic. Sehingga hanya 2 orang yang pantas melawan Jon Jones, yaitu Stipe Miocic dan Francis Ngannou. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju Jon Jones pensiun setelah melawan Stipe Miocic, atau terus bertarung seperti layaknya Anderson Silva? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.